Welcome to YouTube channel Baby on Board. Kali ini kita akan melihat review dari produk MamiBot Flomo 3. Nah, MamiBot Flomo 3 ini lebih canggih ya, dia udah ada apps-nya. Start self-cleaning. Kita mulai dengan unboxing dulu. Ketika kita buka dusnya, kita bisa melihat di luar udah ada warranty card sama buku petunjuk ya. Terus jika kita buka dalamnya, ada main unitnya. Dalam main unit ada dirty water tank udah terpasang, ada dua roller bus, satu terpasang satu enggak, satu handle lagi. Terus habis itu charging dock dan aksesoris lain seperti warranty card, clean water tank. Habis itu ada tempat untuk gantung brush, roller brush, dan HEPA filter tambahan. Lalu charging cable adapter. Nah, cara memasangnya yang cukup dipasang itu adalah sebenarnya handle dulu pertama. Masukin handle-nya ke dalam main unit. Cukup mudah. Setelah itu kita bisa pasang water tank-nya. Water tank-nya bisa diisi air dulu kalau mau langsung digunakan. Kalau mau pasang tinggal diklik aja. Habis ini ada petunjuk untuk softwarenya ya. Softwarenya nanti kita akan tunjukkan videonya bagaimana cara settingnya. Yang pasti bisa di download dulu itu Smart MamiBot. Nah, untuk speknya ini beratnya 5,2 kg, inputnya 225 watt dengan baterai 3800 mAh, 45 menit dengan eco mode dan 15 menit dengan max mode. Charging time-nya 4-5 jam untuk full. Clean water tank 1100 ml dan dirty water tank 1220 ml. Jadi untuk vakum ini kan emang menggunakan tenaga yang cukup besar ya. Jadinya emang charging cukup lama dan pakainya cukup sebentar. Nah, cara memasangnya, head assemble-nya, ini ada fotonya untuk parts-partsnya jika dibongkar. Nah, seperti tadi kita udah pasang handle-nya dan tangki air bersihnya. Udah sebenarnya dari awal cukup pasang itu aja. Yang lainnya sudah terpasang di dalam unit, nggak usah diotak-atik lagi. Nah, ini ada tombol-tombolnya untuk tombol on dan off, power yang sebelah atas, lalu ada settingan UV dan settingan untuk dry dan wet cleaning. Nah, di sini ada tombol satu lagi untuk sound off atau on. Nah, ini trigger untuk switchnya untuk membuka dirty water tank. Ini switch untuk membuka baterai. Nah, kalau MamiBot 2 dulu bisa charge baterai tanpa mesinnya ya. Kalau yang ini dia masih harus dengan mesinnya charge baterai. Untuk melihat preview MamiBot 2 ada kita selipkan di sebelah kanan atas, bisa dilihat ya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan setting charging dock-nya ya. Charging dock-nya yang perlu disetting itu adalah ya ini aja tempat aksesorisnya. Ada buat roller bus, untuk buat sikat, dan untuk HEPA filter tambahan. Selanjutnya kita akan melihat detail dari MamiBot Flomo dari bagian atas ke bagian tengah, lalu ke bagian bawahnya roller brush-nya dan free roller brush. Roller brush-nya bisa digunakan untuk basah dan kering ya. Jadi ini vakum kering dan vakum basah juga. Ini untuk chargingnya ada soket di sini. Misalkan nggak bawa charging dock-nya. Nah, kalau misalkan bawa charging dock-nya ada lubang juga di sebelah belakang. Nah, ketika ngecas dia ada indikator seperti ini di bagian layar. Itu persen baterainya. Kalau yang kita tadi persen baterainya 60%. Nah, untuk posisi alas sikatnya seperti ini. Akan ada sikat roller brush, terus ada roda kecil di kiri kanan. Lalu ada roda besar di kiri kanan lagi, ada lampu UV. Dan ada juga infrared sensor.
Nah, di paling bawah itu ya soket untuk listriknya ya. Soketnya. Jadi ada UV light ya dan sensor infrared cukup canggih. Nah, ini untuk tampilan digitalnya. Itu ada di sebelah kiri ada untuk lampu UV, untuk indikator baterai, untuk modenya ini lagi mode auto, mode max atau mode eco. Terus ada indikator wifi. Terus baterainya kalau misalkan lagi lingkaran biru artinya lagi charging. Terus habis itu ada agak ungu-ungu melingkar-lingkar dia lagi charging, dan berbagai indikatornya bisa dilihat di buku petunjuk. Ada juga indikator jika dirty waternya sudah full, terus tangki air bersihnya sudah kosong, terus dan berbagai settingan-settingan lagi mode apa, mode wet, mode dry, mode eco, mode max. Nanti kita jelaskan lebih lanjut mode-modenya. Nah, cara menggunakannya, kita pertama isi dulu dong airnya. Nah, karena ini juga bisa sambil ngepel ya, ngevakum sambil pel. Jadinya kita isi airnya, isinya bisa sampai full. Tapi ada keterangan bahwa kalau menggunakan cairan pembersih hanya pakai 20 ml maksimal untuk full tank. Nah, 20 ml ini juga cairan, kalau bisa cairannya Mamibot, atau sudah diinfo bisa pakai Pureco juga. Untuk baby on board kami juga menyediakan Pureco misalkan mau dibeli. Nah, untuk air juga nggak boleh panas-panas, 60 derajat maksimal. Kalau mau nyalain ya tinggal di tilt aja, digeser aja, turunin ke bawah. Nah, dia akan nyala mesinnya otomatis. Nah, lalu saat dia bekerja, lampunya berubah jadi merah, indikatornya. Nah, dia akan vakum. Nah, untuk mematikan cukup selipkan aja ke depan. Ini posisi saat clean water tanknya masih kosong ya, jadi bisa digunakan untuk vakum kering. Nah, ini adalah tombol-tombolnya on dan off. Terus habis itu menyalakan dan mematikan lampu UV. Terus jadiin mode max atau mode eco, dan di belakang mengubah mode wet atau mode dry. Nah, ini mode-modenya. Pertama, kita akan mencoba ini adalah mode dry. Dan selanjutnya jika kita ingin mengubah mode wet, kita pencet tombol yang sebelah bawah. Nah, ini jadi mode wet. Nah, ini sekaligus ngepel ya, basah. Nah, ubah mode dry lagi, tinggal dipencet lagi, airnya nggak akan keluar, dia akan nge-spray water. Jadi untuk vakum biasa aja. Nah, selanjutnya kita bisa ubah jadi max mode. Nah, max mode ini jadi lebih kencang hisapannya, tapi hati-hati ini makan baterai ya, jadinya cuma 15 menit doang nyalanya. Kita ubah kembali ke auto mode atau normal mode, eco mode. Kan kita pencet sebentar, ini jadi yang max mode sama auto mode ya. Tapi kalau misalkan kita coba tahan lebih lama, nah ini akan mematikan lampu UV yang di sebelah bawah. Nah, jadi jika kita tekan lebih lama, dia akan menyalakan kembali. Jadi satu tombol bisa untuk dua kegunaannya, untuk UV dan mode suctionnya full atau enggak. Nah, untuk mematikan cukup ditekuk aja ke depan. Nah, ini cara seperti membersihkannya. Ini kita lihat debu-debu atau ini bekas kopi ya. Dengan mudah terisap, dengan 2 kali rawat, udah bersih. Dan ini mode wet ya, jadi sekaligus ngepel juga jadinya. Mamibot ini juga sangat ringan penggunaannya ya, karena ini cukup pakai jari aja. Kenapa pakai jari? Karena rodanya bisa gerak sendiri, kita nggak harus capek-capek dorong. Kita cukup tahan aja supaya dia berdiri, dia akan otomatis jalan sendiri. Nah, kita coba ya ke bekas tumpahan kecap ini. Sangat mudah. Nah, 2 kali lewat udah langsung bersih. Nah, sekaligus dipel. Ini sangat memudahkan hidup kita. Betul. Ketika sudah selesai, dia akan otomatis mati jika kita tekuk depan. Nah, setelah itu kita kembalikan ke charging dock. Nah, saat kita kembalikan, dia akan otomatis mencharge. Saat lubang chargernya dicolok ya.
Nah, ini ada tombol switch on dan off settingannya. Lalu kalau mau cleaning, kita pencet tombol yang di belakang situ, yang wet cleaning. Ini ada gambar airnya, tetesan airnya. Nah, ini bakal kalau misalnya berisik, kita matikan aja suaranya. Ini tombol yang di belakang ini. Pencet tombol yang itu, dia akan auto clean. Dia akan mulai auto clean. Nah, auto clean ini lumayan lama ya, bisa sekitar 2 menitan karena dia cleaningnya sangat bersih gitu. Dia pakai air juga. Nanti water tank kita akan full untuk yang dirty water tank. Bukan full ya, maksudnya menambah cukup banyak gitu. Jadinya dia menggunakan air banyak untuk membersihkan sehingga sangat bersih cleaningnya. Nah, bisa dilihat di sini air-air perasan kotoran dari roller brushnya. Jadi kita nggak perlu bersihin roller sering-sering ya. Kita utamanya nanti bakal cuman cleaning, auto cleaning, terus habis itu cuci aja untuk ininya, dirty water tanknya. Dia ada beberapa mode untuk cleaning, auto cleaningnya, deep cleaning, terus habis itu deep cleaning, artinya saluran-saluran air vakumnya dibersihkan. Lalu habis itu akan ada roller brush cleaning. Ketika sudah selesai akan berhenti sendiri otomatis. Nah, ini misalkan water tanknya sudah penuh, dia akan minta kita untuk membersihkannya. Untuk membersihkan water tanknya, kita matiin dulu mesinnya, kita tarik water tank kotornya keluar. Nah, itu ada selokannya ya, selokannya nanti kita bisa bersihkan juga lubangnya. Roller brushnya juga bisa kita bersihkan kalau mau, tapi sebenarnya sudah cukup bersih sih dari auto cleaning tadi ya. Nah, itu ada sikat untuk membersihkan kayak rambut-rambut di bagian brush, di tempat housingnya, dan juga bisa dimasukkan ke tube yang untuk ke air kotornya ya dari lubang vakum ya. Bisa dibersihkan seperti ini, lalu setelah itu kita bawa ke wastafel untuk membersihkannya. Ini bisa dibersihkan manual, tapi sudah bersih ya dari auto cleaning. Nah, untuk semua yang di bagian dirty water tank ini bisa dicuci semua, termasuk HEPA di dalamnya. Nah, jadi bisa buang dulu kotoran-kotorannya sehingga nggak menyumbat kotoran dan debu. Setelah itu kita buang air yang di dalam, kita bisa cuci pakai sabun, pakai apapun gitu ya, supaya bersih. Dan HEPA filter ini jangan lupa untuk dikeringkan sebelum menggunakan. Jadi boleh dicuci tapi harus dikeringkan sebelum digunakan. Nah, ini kan kita cuci semua ya, ada keterangannya juga, jadi HEPA-nya tolong dikeringkan sebelum digunakan. Nah, ketika kita sudah cuci semua, kita bisa pasang kembali. HEPA-nya dikeringkan dulu ya, tunggu kering baru dimasukkan. Nah, masukkannya balik gampang, roller brushnya masukin aja ke lubang yang di situ, tunggu sampai posisinya tepat, diklik. Lalu untuk bagian covernya diselipkan di kiri kanannya dulu. Di sebelah kiri dan kanan ada lubangnya. Nah, setelah itu baru kita klik di tombol biru, di switch biru itu. Nah, ini untuk HEPA-nya sudah kita keringkan, masukkan kembali ke dalam saringan, lalu kita masukin ke dalam dirty water tank. Setelah kita masukkan ke situ, kita tutup tanknya, lalu kita kembalikan ke mesin. Nah, sudah bisa digunakan kembali. Pastikan sudah rapat ya. Nah, ini ada bekas kotoran ya, tadi coklat, warna coklat. Kita lihat auto cleaningnya bisa benar-benar bersih nggak. Jika kita nyalakan auto clean, dia memulai.
tadinya warna coklat saus yang tadi ya. Kita bersihkan dulu. Dia bersihkan juga pakai air kotornya. Keluar diperas gitu. Jadi Mami Bot ini keuntungan kelebihannya emang dia auto cleaningnya ini ya. Jadinya kita nggak usah capek-capek. Kita lihat dirty water tanknya itu full of black sauce yang tadi ya. Jadi kecap yang tadi udah diperas semuanya ke dirty water tank. Jadi makanya pada saat kita tadi keluarin dari housingnya juga nggak terlalu kotor gitu. Kita peras lagi, airnya tetap bersih karena ini auto cleaningnya sudah sangat bersih. Nah, fitur-fitur ini udah ada semuanya di Mami Bot 2 ya. Ini di Mami Bot Promo 3 dia ada satu fitur lagi yang bikin lebih spesial, yaitu nanti ada Smart Apps, Smart Mami Bot aplikasi ya. Di sini kita tunjukkan ya bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini clean water tanknya udah habis. Dia juga ini Mami Bot app-nya. Smart Mami Bot bisa dicari di Play Store atau di iOS ya. Nah, kita buka store-nya, dia akan minta allow untuk location, allow untuk akses Bluetooth, habis itu allow untuk nanti di Wi-Fi-nya ya. Kita pertama allow dulu untuk Bluetooth-nya. Ketika kita sudah nyalakan, kita balik ke halaman awal. Dia akan ada mode pairing mode. Nah, dia akan discover mesin yang ada di sekitarnya. Kita pencet Mami Bot ini, lalu kita masukkan WiFi kita, lalu akan di sync. Nah, ketika sudah selesai di sync, maka kita akan bisa mengakses halaman utama untuk Mami Bot Promo 3 ini. Nah, ini ada modenya. Ini sedang mode charging. Nah, awal-awal begitu buka, dia pasti minta update. Kita mulai aja update-nya. Nggak terlalu lama kok, karena versinya juga beda satu doang. Nah, ini cara menggunakannya. Kita bisa pakai buat save cleaning. Kita pencet ini di save cleaning, dia akan mulai save cleaning di mesinnya. Jadi misalkan kita mau pakai nih, kita misalkan mau pakai, kita bisa pencet dulu cleaning dulu sebelum kita pakai. Terus ketika kita pakai, kita bisa setting nih mode-modenya, mode strong, mode auto, bahkan sampai suctionnya pun kita bisa setting, mau suctionnya kenceng atau mau suctionnya pelan. Terus habis itu lampu UV-nya bisa kita setting on atau off. Nah, ini kan kita pelankan kan untuk suction powernya. Terus habis itu untuk volume suaranya juga bisa kita adjust. Nah, ini powernya, power kencang atau power pelan suctionnya. Lalu untuk lampu UV juga bisa kita setting, nanti mau nyala atau mau mati. Indikator baterai juga ada. Berguna enggak sih ya sebenarnya aplikasi ini, karena tombol-tombolnya juga cukup mudah, nggak perlu pakai HP juga untuk setting. Ini soalnya Smart Mami Bot ini untuk berbagai mesin ya. Mungkin kalau kayak mesin kayak robot vakum, ini sangat cocok aplikasi ini. Tapi untuk Promo 3 sepertinya lebih enak by hand ya untuk tombol-tombol fisiknya. Nah, ketika kita kembalikan ke mesin charger, dia juga akan berubah settingan. Demikian preview dari Mami Bot Promo 3. Penggunaan cukup mudah, benar-benar mempermudah hidup kita sih ini. Jadi kalau misalkan budgetnya mencukupi, Promo 3 ini cukup rekomen untuk kalian, karena benar-benar membersihkan sampai bersih dan menggunakannya mudah
Terus habis itu ya nggak capek pakainya gitu. Ini handle-nya ringan sekali karena bisa bergerak sendiri. Dan ada auto cleaningnya, jadi kita nggak perlu capek-capek selalu cleaning. Jadi MamiBot makes your life easier, very good, recommended. Demikian review dari kami. Mohon pencet tombol like misalkan video ini membantu kalian. Dan terima kasih sudah menonton. Misalkan mau komen bisa untuk mau preview produk apa lagi yang kami akan bantu. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami Baby On Board Indonesia. Terima kasih banyak semuanya.